Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Agustin dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan pengertian dari kacang-kacangan. Apa itu kacang-kacangan? Kacang-kacangan adalah sejenis tanaman kacang-kacangan yang dipanen hanya untuk diambil biji keringnya. Kacang kering, lentil, dan kacang polong adalah jenis kacang-kacangan kering yang paling umum dikonsumsi. Kacang tanah, Archipel, menerapkan sejenis spesies kacang-kacangan dari famili Legumiaceae yang berasal dari Amerika Selatan, tampaknya berasal dari Brazil. Kacang tanah merupakan sejenis tanaman tropika, tumbuh secara perdu, setinggi 30-50 cm, 1 hingga 1/2 kaki, dan mengeluarkan daun-daun kecil. Kacang kedelai merupakan tanaman musiman, merupakan semak rendah, tumbuh tegak, berdaun lebat. Kedelai merupakan bahan pangan yang sangat populer di dalam kalangan masyarakat. Hampir setiap hari banyak orang yang mengkonsumsi makanan dari olahan kedelai, misalnya tempe, tauge, kecambah, dan lain-lainnya. Pengertian kacang hijau merupakan kacang-kacangan yang banyak ditanam oleh petani di Indonesia. Kacang hijau merupakan tanaman palawija yang memiliki banyak varietas dan merupakan salah satu komoditi yang pentingnya menghasilkan bahan pangan. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman berumur pendek 60 hari setelah masa tanam. Kacang merah merupakan tanaman dari jenis kacang-kacangan yang keberadaannya perlu dikembangkan karena menurut Ekasir 2010 kacang merah mengandung asam folat, kalsium, karbohidrat, serta dan protein yang sangat tinggi. Kandungan protein dalam kacang merah hampir sama banyaknya dengan daging. Kacang kenari adalah sebuah kacang dari berbagai pohon berjenis Juglés yang sebagai besar adalah kacang kenari persis atau Inggris Juglés regia. Kacang tersebut digunakan untuk makanan setelah diproses ketika masih berwarna hijau, untuk membuat makanan dengan rasa asam, atau ketika sudah matang untuk diambil daging kacangnya. Kacang ercis atau kacang polong, suku polong-polongan 1 atau Rhabes, merupakan tumbuhan penghasil sayuran berupa biji berwarna hijau. Ercis didatangkan oleh kolonial Belanda ke Indonesia karena sayuran ini populer di Eropa sebagai bagian dari salad atau sup. Nama ercis adalah pinjaman dari bahasa Belanda. Kacang pinus merupakan biji dari pohon pinus yang masuk dalam kategori kacang pohon. Kacang ini kaya akan lemak jenuh, kalium, dan sejumlah vitamin. Kacang dapat dimakan dengan cara dibakar, dihaluskan, atau digoreng. Di Italia, kacang pinus merupakan bahan baku untuk saus pesto. Kacang gude adalah jenis tanaman kacang-kacangan yang bersifat tahunan. Bijinya dapat dimakan dan menjadi sumber pangan alternatif. Tanaman ini relatif dan tahan panas dan kering sehingga cocok sebagai tanaman penghijauan kawasan kering. Polongnya yang masih muda digunakan sebagai lalap, sayuran, ataupun rujak. Bijinya yang sudah ditua digoreng dan bisa pula digunakan sebagai obat. Kacang macadamia merupakan tanaman suku Proteaceae yang berasal dari Australia. Kacang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena harga kacangnya mahal. Seperti jenis kacang pada umumnya, kacang macadamia juga cocok dikonsumsi tanpa diolah ataupun diolah dengan mencampurkannya dalam coklat, kue kering, dan lain-lainnya. Tanaman macadamia berasal dari Australia Timur. Kacang kapri, Pisum fascium lsp sativum, suku polong-polongan atau Poaceae, adalah jenis tumbuhan sayur yang mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional Indonesia. Kapri termasuk dalam golongan sayuran buah, artinya buahnya dimakan sebagai sayur dan tidak digolongkan sebagai buah-buahan seperti juga tomat atau cabai. Buah ini yang bertipe polong legume dipanen ketika masih muda dan bijinya belum berkembang penuh sehingga berbentuk pipih dan masih lunak. Kandungan kacang-kacangan, kandungan serat yang tinggi serta kandungan vitamin dan mineral esensial yang lengkap seperti asam folat, vitamin E, niacin, B3, tiamin, vitamin B1, vitamin propiridoksid, B6,
riboflavin, vitamin B, tembaga, fosfor, magnesium, besi, kalium, zinc, kalsium, kandungan karbohidrat, dan indeks glikemik yang rendah. Kandungan nutrisi dalam kacang tanah. Manfaat kacang tanah dapat diperoleh berkat kandungan gizinya yang melimpah. Dalam 100 gram kacang tanah rebus tanpa kulit tanpa sekitar 155 kalori dan beberapa nutrisi tersebut. 6 gram karbohidrat, 7 gram protein, 5 gram lemak baik, 4 gram serat pangan, 90 mg kalsium, 2/4,5 mg zat besi, 530 mg kalium, 270 mg fosfor, 2/3 mg zinc. Kacang tanah juga mengandung antioksidan dan aneka nutrisi lainnya seperti folat, vitamin B, vitamin E, selenium, serta magnesium. Kandungan kacang hijau. Dalam 150 gramnya kacang mengandung nutrisi sebagai berikut: protein 1,42 gram, kalori 28, lemak 0,55 gram, karbohidrat 5,66 gram, serat 0,6 gram, gula 1,94 gram, kalsium 17 mg, zat besi 1,2 mg, magnesium 18 mg, fosfor 30 mg, katonium 130 mg, vitamin A 24 mikrogram, vitamin K 52,5 mikrogram, folat 32 mikrogram. Kandungan kacang merah. Di dalam 100 gram kacang merah mentah ada beragam kandungan seperti air 57,2 gram, energi 171 kal, protein 11 gram, lemak 2,2 gram, karbohidrat 28 gram, serat 2,1 gram, kalsium 293 gram, fosfor 134 gram, magnesium 138 miligram, zat besi 3,7 miligram, natrium 7 miligram, kalium 360,7 miligram, zinc 1,4 miligram, folat 394 mcg, kalium 5,9 mcg, vitamin K 0,56 mcg. Perkenalkan, nama saya Salama, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan kacang-kacang yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu kandungan dari kacang kenari. Dari per 30 gram porsi kacang kenari diperkaya dengan 200 kalori, 3,8 gram karbohidrat, 1 gram gula, 2 gram serat, 5 gram protein, 20 gram lemak, dan 20 mg kalsium. Kacang ini juga mengandung mangan, tembaga, magnesium, fosfor, vitamin B6, dan zat besi. Tak hanya itu, kacang kenari juga menjadi sumber terbaik dari asam lemak omega 3 dan lemak tak jenuh tunggal. SNI dari kacang kenari yaitu 01 1672 1989. Selanjutnya yang kedua yaitu kacang polong. Berikut ini kandungan pada 170 gram kacang polong. Kalori 62, karbohidrat sebanyak 11 gram, serat 4 gram, protein 4 gram, vitamin A 36%, tiamin 15%, kebutuhan harian, vitamin K 24%, folat 12%, vitamin C 13%, mangan 11%, zat besi 7%, dan fosfor 6%. Selain itu, kacang ini juga mengandung zinc, kalsium, asam lemak omega 3 serta omega 6 yang baik untuk
untuk menunjang kesehatan. Bahkan, kacang polong juga mengandung antioksida yang baik untuk mencegah berbagai penyakit dalam tubuh. SNI dari kacang polong sendiri yaitu 01 3921 1995. Kandungan dari kacang pinus. Sekitar 28 gram kacang pinus juga mengandung 191 kalori dan beragam nutrisi penting lainnya seperti 3,8 gram protein, 19,4 gram lemak, 8,7 gram karbohidrat, 1 gram serat, 71 mg magnesium, 165 mg kalsium, dan 163 mg fosfor. Ukurannya memang mungil, tetapi kacang ini padat nutrisi sehingga manfaatnya banyak untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu kacang gude. Fakta nutrisi kacang gude, jumlah per 100 gram yaitu kalori dengan banyak 343, lemak jenuh 1,5 gram, kolesterol 0 mg, natrium 17 mg, kalium 1392 mg, jumlah karbohidratnya yaitu 63 gram, serat pangan 15 gram, protein 22 gram, vitamin C sebanyak 0 mg, kalsium 130 mg, zat besi 5,2 mg, vitamin D dengan 0 IU, vitamin B6 0,3 mg, vitamin 12 dan magnesium sebanyak 183 mg. Selanjutnya yaitu kacang macadamia. Kandungan gizi kacang macadamia panggang kering tanpa garam dalam 28 gram yaitu kalori sebanyak 204, lemak 21,6 gram, natrium 1,13 mg, karbohidrat 3,8 gram, serat 2,3 gram, gula 1,2 gram, dan protein 2,2 gram. Selain itu, kacang macadamia juga mengandung protein, mangan, tiamin, dan tembaga untuk kebutuhan seharian tubuh. Di antara jenis kacang lainnya, kandungan lemak macadamia lebih tinggi dari jenis kacang lainnya seperti almond, kacang mete, dan kenari. Selanjutnya ialah kandungan dari kacang kapri. Dari 100 gram kacang kapri mengandung energi, karbohidrat, protein sebanyak 2,8 gram, lemak 0,2 gram, serat 2,6 gram, folat 400 mikrogram, niacin sebanyak 0,6 mg, riboflavin sebanyak 0,08 mg, tiamin sebanyak 0,15 mg, vitamin A sebanyak 1087 IU, vitamin C. Selanjutnya itu adalah vitamin E, vitamin K, sodium sebanyak 4 mg, potasium sebanyak 200 mg, kalsium sebanyak 43 mg, zat besi sebanyak 2,08 mg, magnesium sebanyak 24 mg, selenium sebanyak 0,7, zinc sebanyak 0,27 mg. Selanjutnya adalah karoten sebanyak 44 mikrogram dan karoten B sebanyak 630 mikrogram. Selanjutnya adalah lutein ditambah dengan zeaxanthin sebanyak 740 mikrogram. Selanjutnya yaitu adalah alat dan mesin yang digunakan. Dari analisis alat dan mesin, yang pertama adalah penimbangan. Kita membutuhkan timbangan dan juga mangkok penimbangan. Yang kedua yaitu perendaman. Pada saat perendaman kita membutuhkan baskom dan air masuk dalam perendaman tersebut. Yang kedua yaitu penghancuran. Penghancuran kita membutuhkan blender, baskom, dan juga saringan, dan juga irus. Selanjutnya yaitu penyaringan. Penyaringan kita membutuhkan baskom, saringan, termasuk dengan irus. Selanjutnya yaitu perebusan. Kita membutuhkan
panci, baskom, dan spatula. Selanjutnya itu adalah kebutuhan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu baskom sebanyak 2, mangkuk 5, spatula 1, iris 1, saringan 1, panci 1, dan pisau 1. Yang kedua yaitu adalah mesin. Kita membutuhkan blender dan juga timbangan. Selanjutnya yaitu diagram alir. Yang pertama kacang hijau diproses penimbangan, dan yang kedua adalah perendaman dengan suhu ruang yaitu 24 derajat Celcius dengan waktu 8 jam. Selanjutnya yaitu penghancuran. Penghancuran menggunakan blender dengan air masuk. Selanjutnya yaitu adalah penyaringan. Saat penyaringan keluarlah puree atau bubur kacang hijau. Selanjutnya yaitu adalah pemasakan dengan suhu 80 derajat Celcius dengan suhu 10 menit. Saat pemasakan masuk juga bahan penunjang berupa garam, gula, dan vanili. Selanjutnya yaitu pendinginan dengan waktu 10 menit dengan suhu ruang 40 derajat Celcius. Setelah produk dingin dilakukan pengemasan dengan penambahan stiker. Setelah itu jadilah susu sari kacang hijau. Terima kasih. Saya Sri Ayu Soleha akan melanjutkan presentasi dari Salama. Di sini kita bahas langkah kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Rendam kacang hijau dengan air bersih semalaman. Setelah itu, penghancuran kacang hijau menggunakan blender dengan ditambahkan air. Setelah penghancuran, kita saring kacang hijau dengan kain. Terus, rebus kacang hijau dan campurkan gula pasir, sedikit garam, dan vanili. Tunggu sampai mendidih dan jangan lupa untuk diaduk. Setelah matang, matikan kompor dan saring kembali. Setelah itu kita kemas dengan kemasan botol. Setelah itu susu kacang hijau siap untuk disajikan. Nah, di sini ada desain kemasan. Ini desain kemasan dari kelompok kita. Namanya Sukajo, susu kacang hijau. Nah, di dalam kemasan ini kita sudah terdapat berat bersih atau neto. Kita di 250 gram. Terus ada expirednya juga. Terus diproduksi di Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian atau SMKN 1 Pusaka Negara. Di sini juga ada komposisi. Terus ada logo jurusan kita serta logo SMKN 1 Pusaka Negara. Kita lanjut ke pembahasan faktor keberhasilan produk. Yang pertama, proses perebusan pas pada suhu 80 derajat Celcius, tidak kurang dan tidak lebih. Proses pemanasan dapat menghilangkan bau langu pada kacang hijau. Yang tiga, pemilihan bahan berkualitas baik, tidak keriput, rusak, dan bebas dari serangan hama dan penyakit. Kita lanjut ke faktor kegagalan produk. Yang pertama, faktor kegagalan produk terdapat pada pemberian gula yang terlalu banyak dan kurangnya suhu panas pada pemanasan hingga menyebabkan kacang hijau masih bau langu, serta kurangnya pemberian vanili pada susu kacang hijau. Yang kedua, air yang kurang dikarenakan gula terlalu banyak sehingga saat pemasakan air menyusut, sehingga gula penyebab terlalu mengental sari-sari kacang hijau. Kita bahas titik kritis dari produk ini. Titik kritis susu kacang hijau terletak pada proses pemasakan yang suhunya harus pas 80 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Kalau suhu lebih dapat menyebabkan protein dari kedelai akan terpecah, dan kalau suhunya kurang akan menyebabkan bau langu dari kacang hijau. Oke, kita lanjut ke proses produksi. Yang pertama, proses perendaman agar biji kacang hijau melunak serta mengurangi bau langu pada kacang hijau. Yang kedua, proses pencucian untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel pada kacang hijau. Yang ketiga, proses penghancuran untuk kacang hijau sampai halus. Setelah proses penghancuran, proses penyaringan untuk mendapatkan sari-sari kacang hijau yang diinginkan. Setelah proses penyaringan, kita perebusan untuk menghilangkan bau langu dan meningkatkan aroma susu kacang hijau.
rendemen hasil, dan memudahkan proses ekstraksi atau penyaringan. Setelah perebusan, kita dinginkan selama 15 menit. Setelah sudah dingin, kita kemas. Untuk mengemas hasil produksi susu kacang hijau dilakukan pembotolan dalam keadaan dingin. Oke, sekarang bahan produksi. Yang pertama, kacang hijau yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan susu kacang hijau harus memenuhi syarat mutu. Kacang hijau diantaranya adalah bebas dari sisa tanaman dan bebas dari batang atau ranting. Yang kedua, gula dan bahan yang digunakan berkualitas agar manis yang dihasilkan enak. 3. Air merupakan kebutuhan yang penting agar digunakan untuk perendaman, pencucian, dan perebusan. Yang keempat, vanili merupakan bahan tambah pangan untuk mengurangi rasa bau langu. Yang terakhir, garam untuk menambah cita rasa gurih. Nah, penyebab bau langu apa sih? Penyebab bau langu itu? Penyebab bau langu pada susu kacang hijau kurangnya suhu panas pada saat pemasakan hingga menyebabkan kacang hijau masih bau langu atau kurangnya pemberian vanili. Solusinya apa? Solusinya, pemasakan harus pas di suhu 80 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Dan penambahan vanili pada susu kacang hijau agar dapat mengurangi bau langu pada susu kacang hijau. Nah, ini dokumentasi proses pembuatan susu kacang hijau. Yang pertama, di sini ada kacang hijau tentunya. Dilanjut dengan perendaman dengan suhu ruang 24 derajat selama 8 menit. Dilanjut pencucian dan pengupasan, terus penghancuran, penyaringan, perebusan selama 10 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Nah, perusahaan kita mengemasnya di dalam botol ya. Nah, setelah dikemas sudah ada jadi di sini, terus tinggal kita tempel stiker yang tadi kita udah buat. Oke, segitu aja dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita juga masih belajar di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang menonton video ini suka. Terima kasih.